usaha kreatif dia tadi, usaha dia untuk meningkatkan. Dan yang berikutnya, meningkatkan akses untuk tenaga kependidikan atau orang-orang kreatif. Untuk orang-orang kreatif, berarti kalau dia kreatif bisa dia mengakses. Sekarang kita kan gak usah kita contohnya kita adalah usaha kita bukalah suatu ada usaha apalah kita buat dulu. Misalnya kalian lah usaha apa yang kalian buat dulu. Contohnya usaha tas kan. Kita buka suatu usaha tas itu. Pasti kita mempromosikan, sekarang sudah canggih teknologi kan. Pasti kita mempromosikan secara online. Pasti kita buat dulu di online. Biar ada minat seseorang. Nggak jauh-jauh, nggak usah lagi capek kan. Pergi lagi ke sana untuk mempromosikan suatu usaha kita itu. Kita memposting kita foto dia. Kita buat ke internet karena sekarang sudah canggih dengan ID ya. Itulah suatu usaha. Usaha di dalam tadi buat usaha tas. Tidak jauh-jauh ya. Jadi di sini itulah tentang bidang ekonomi kreatif. Jadi di sini Ibu buat dulu satu karena tadi kita sudah jelaskan, sudah Ibu putarkan tentang bidang ekonomi kreatif itu. Ibu putarkan dulu satu tentang kerajinan tangan. Biar kalian lihat dulu usaha kreatifnya dari tangan, dari bahan bekas ya. Dia ada kreatif dia untuk membuat suatu usaha tersebut. Jadi kalau kalian pun kalau ada sudah di dalam pikiran kalian, dia bisa kalian bisa belajar, bisa membuat suatu kreasi.
sampai situ. Ini tadi ekonomi kreatif. Ibu putarkan tentang kerajinan. Nah, kerajinan ini dia membuat suatu dari mana? Dari kertas mana dibuat? Folio. Kertas folio. Bisa dibuat berbentuk jadi bentuk tas. Nah, itu ide dia, kreatif dia. Nah, bisa diolahnya atau dibentuknya bentuk tas. Nah, jadi kalian ini pun masih SMP harus ada pikiran di kalian atau ide kalian bisa kalian ciptakan apa untuk membuat sesuatu. Dia itu bisa dari kertas folio yang dia buat, barang bekas bisa diolah menjadi berbentuk tas. Apa sih banyak lagi dari aqua. Bisa aqua itu bisa kita buat jadi bentuk bunga. Iya, jadi bentuk bunga. Kita gunting dia bisa jadi bentuk bunga dia itu. Jadi dari bahan-bahan bekas pun, barang bekas bisa kita olah. Bisa kita buat kreatif kita. Kalau ada ide kalian, contohnya kayak kalian lain, ya kan? Kayak kalau ada pikiran kalian nanti bisa menjadi ada desain. Desain kan? Tata busana. Harus ada sekarang ide kalian. Kalau sering-sering dia untuk menggambar atau memiliki suatu busana, bisa nanti tamat kalian SMP menjenjang ke lebih tinggi bisa menjadi Lukis. Jadi apa? Iya, jadi fashion show ya kan? Jadi yang tadi itu yang kita putarkan itu dia adalah membuat suatu idenya, kreatifnya. Suatu dari kertas yang dia buat bisa menjadi berbentuk suatu tas. Nah, digunting kertas itu kecil-kecil, digulungnya untuk membuat suatu apa? Iya, ditutupinnya suatu barang yang tadi itu barang bekas itu kan? Ditutupinnya suatu barang itu dari kertas folio itu bisa menjadi tas. Ya, itu suatu idenya. Suatu kreatifnya, pikiran dia bisa dia menciptakan dari situ. Jadi dari bahan-bahan barang-barang bekas pun bisa kita olah menjadi barang yang kita gunakan. Bisa kita olah menjadi kreatif kita. Sudah? Itu adalah kerajinan. Banyak lagi tadi ibu buat tadi tentang kuliner. Banyak itu tentang makanan, keripik. Kalau sekarang keripik kita masih banyak itu dijual di mana-mana. Keripik gampang kita olah menjadi suatu usaha. Ubi kan gak gampang kita ambil, contohnya ubi lah. Di mana-mana pasti kita bisa menanam ubi. Itu suatu kas yang bisa kita
adalah gambar keramik. Sudah tahu kalian keramik kan? Mana pasti digunakan untuk rumah. Karena kenapa? Untuk mempercantik rumah. Mempercantik rumah. Digunakanlah keramik. Keramik ini terbuat dari mana? Tanah liat. Ya, diolahlah dia. Ya, bisa menjadi seperti ini keramik. Ini idenya atau kreatifnya. Karena sekarang orang membutuhkan suatu membangun rumah. Kalau sudah dia membangun rumah pasti membutuhkan ini. Kan? Ini adalah ide seseorang ya. Jadi udah kenal kalian kan? Bermacam-macam keramik. Ada yang warna apa itu kalian lihat? Ada warna putih. Contohnya, ya, tahu kalian, ini keramik. Ya, jadi itulah gambar yang ibu putarkan. Karena kenapa ibu putarkan ini? Karena dia menyangkut di dalam bidang ekonomi kreatif. Sudah paham kah kalian? Sudah. Sebelum kita masuk, kita ice breaking dulu sebentar. Nah, biar nanti pada saat untuk mengerjakan tugas biar semangat ya. Jangan ngantuk. Ibu dengarkan abang ajar ibu ya. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Bagi 5 kelompok ya. Ambil kelompok masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5.
Ada. Jadi nanti mewakili per kelompok ya. Nah, dibacakan nanti di depan. Nah, sekarang kalian mulai untuk mengerjakannya. Nah, Ibu kasih waktu ya. Kerjakanlah.
Itu dari kelompok 1. Kita dengarkan dari kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif sebagai suatu upaya pengembangan ide atau gagasan dan karya kreatif dari manusia dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. B. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara sebagai faktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintahan yang merupakan prasyarat berdasar. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. C. Tuliskan beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada di lingkungan sekitar. Contoh kegiatan ekonomi. 1. Kesenian. 2. Kerajinan. 3. Musik. 4. Kuliner. 5. Pertunjukan. 6. Video atau film. 7. Percetakan. 8. Tata busana. 9. Radio, televisi. 10. Arsitektur. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kami. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia sebagai faktor yang utama. B. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan prasyarat mendasar. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. C. Tuliskan beberapa contoh kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada di lingkungan sekitarmu. Contoh kegiatan ekonomi. 1. Kesenian. 2. Kerajinan. 3. Musik. 4. Kuliner. 5. Pertunjukan. 6. Video film. 7. Percetakan. 8. Tata busana. 9. Radio televisi. 10. Arsitektur. Sekian dan terima kasih. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami. Jelaskan konsep ekonomi kreatif yang mengacu pada Impres nomor 6 tahun 2015. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan sumber daya manusia. Ekonomi kreatif sebagai suatu upaya pengembangan ide atau gagasan dan karya kreatif dari manusia dituang dalam aktivitas industri kreatif. B. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif. 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, itu kaum intelektual, di dunia usaha dan pemerintahan yang merupakan prasyarat mendasar. 2. Berbasis pada ide dan gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang digunakan bersifat relatif. C. Tuliskan beberapa kegiatan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang ada di lingkungan sekitarnya. Contoh kegiatan ekonomi. 1. Arsitektur. 2. Radio televisi. 3. Tata busana. 4. Video film. 5. Pertunjukan. 6. Kuliner. 7. Musik. 8. Kerajinan. 9. Kesenian. 10. Percetakan. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kreatif kami. A. Jelaskan konsep ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang ekonomi di era baru yang menginsentifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dan
sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Ekonomi kreatif sebagai suatu upaya pengembangan ide atau gagasan dan karya kreatif dari manusia dituangkan dalam aktivitas industri kreatif. Jelaskan dengan singkat karakteristik ekonomi kreatif. Karakteristik ekonomi kreatif adalah: 1. Diperlukan kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam industri kreatif, yaitu kaum intelektual, dunia usaha dan pemerintah yang merupakan perhatian dasar. 2. Berbasis pada ide atau gagasan. 3. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. 4. Konsep yang dibangun bersifat relatif. Jelaskan beberapa bentuk kegiatan ekonomi kreatif. 1. Tata busana. 2. Video. 3. Kuliner. 4. Musik. 5. Arsitektur. 6. Kesenian. 7. Pertunjukan. 8. Radio. 9. Percetakan. 10. Kerajinan. Sekian dan terima kasih. Nah, di sini mereka sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ada yang mau bertanya untuk mereka? Saya Bu. Ya. Kami dari kelompok 5, saya mau bertanya untuk kelompok 1. Ya. Coba jelaskan apa itu kaum intelektual. Kaum intelektual adalah kekuasaan dan harapan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Nah, kaum intelektual itu adalah Kekuasaan dan harapan perubahan sosial perubahan untuk ke arah yang lebih baik. arah yang lebih baik. Ya, itu adalah kaum intelektual. Ada lagi mau bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. kami dari kelompok 1, saya mau bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan apa yang diciptakan dan sebutkan jenis-jenis dari percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar. Jenis-jenis percetakan antara lain cetak buku, poster, kartu nama, dan spanduk. Ya. Jadi sampai di sini kalian sudah mengerti apa itu ekonomi kreatif. Nah, karena di sini Ibu lihat hasil presentasi kalian sudah bagus. Berarti kalian sudah mengerti, sudah paham kan? Dah, tepuk tangan dulu. Tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Apa itu ekonomi kreatif? Nah, bidang-bidang ekonomi kreatif. Nah, jadi kalian sudah bisa kalian jawab di dalam LKPD masing-masing. Jadi di sini yang menangani ekonomi kreatif itu pada tahun Impres nomor 6 tahun 2015 itu peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Itu Presiden Joko Widodo membentuk lembaga baru atau non kementerian bernama Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf. Ya, atau Bekraf ya. Itulah tentang hasil diskusi kalian. Nah, jadi di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Dah. Sudah kalian paham? Sudah. Ada yang belum paham dari pembelajaran kita tentang ekonomi kreatif ini? Tidak, Bu. Nah, berarti kalian sudah paham? Sudah. Sudah mengerti? Berarti kalian sudah mengerti tentang apa itu ekonomi Kreatif. Berarti kalau ekonomi kreatif itu suatu Ide. suatu gagasan atau intelektual, ya kan? Ya, Bu. Apa itu ekonomi kreatif? Kreatif itu adalah suatu ide atau gagasan yang dibuat seseorang. Berarti dari pikiran sendiri barulah dibuat atau diluncurkan. Harus ada idenya, harus ada gagasannya, harus ada kreatif. Sudah? Jadi
kreatif. Nah, karena minggu depan kita tidak lagi mempelajari tentang ekonomi kreatif. Kita minggu depan sudah masuk tentang globalisasi. Nah, jadi kalian sudah paham tentang pengertian ekonomi kreatif ini kan? Sudah. Kan? Sudah. Ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu. Nah, siapa yang bisa mimpin doa? Maju ke depan. Ya. Mari kita bersama berdoa. Rasul ketika sobat kasih dan karunia-Mu di mana pada pagi hari ini kami sudah belajar dan kami sudah mendengarkan pelajaran yang diberikan Bapak dan pelajaran yang diberikan Ibu guru kami kepada kami. Jadi Bapak, sebentar lagi kami mau menutup pelajaran ini dengan Yesus yang memberkati kami dan juga memberkati guru-guru kami dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya haleluya amin. Ya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Kalian ingat itu apa hari ini materi kita yang kita bahas hari ini tentang ekonomi kreatif. Kalau Ibu tanyakan minggu depan, Ibu tanya lagi apa itu ekonomi kreatif, berarti sudah tahu ya? Iya. Apa itu contohnya? Apa itu ciri-cirinya? Berarti kalau Ibu tanyakan minggu depan harus sudah tahu. Mengerti? Sudah? Iya. Sekarang kita pulang. Ya, Bu. Nah, sudah selesai pelajaran kita hari ini.